Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi kita adalah menyatakan suatu himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu himpunan. Himpunan itu sendiri bisa dikatakan kelompok atau kumpulan. Nah, pada pertemuan kali ini, pembahasan yang pertama yaitu menyatakan suatu himpunan. Adapun suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara berikut. Yang pertama, dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, adapun aturan cara penulisan suatu himpunan, yang pertama, penamaan sebuah himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital, seperti A, B, C, D, sampai Z. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya, pakai tanda koma. Yang keempat, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, dapat digunakan tanda titik-titik. Notasi E atau elemen dibaca anggota dari, kemudian notasi E bukan elemen dibaca bukan anggota dari. Nah, kita masuk materi berikutnya, menyatakan himpunan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Contohnya, himpunan A, Senin, Selasa, Sabtu. Nah, bagaimanakah kita membuat suatu himpunan dengan kata-kata yang cocok dengan himpunan di sini? Ya, himpunan A, Senin, Selasa, Sabtu. Nah, kita buat yang cocok. Himpunan A, nah kita buat nama hari dalam seminggu. Yang dimulai dengan huruf S. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, jadi kita sesuaikan himpunan yang ada di atas. Jadi kita bisa menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata seperti ini. Himpunan A, nama hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf S, yaitu Senin, Selasa, Sabtu. Selanjutnya, yang kedua, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan adalah menyatakan suatu himpunan hanya dengan syarat keanggotaan himpunan, yang dalam penulisannya menggunakan bentuk seperti ini, X di mana X titik-titik. Nah, ini contoh soalnya, yaitu nyatakan himpunan A yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, maka himpunan A sama dengan, jangan lupa untuk buat kurung kurawalnya.
Nah, ciri-ciri pembentuk notasi itu ada penulisan seperti ini. X, di mana X bilangan cacah, ya. Karena bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini karena himpunannya dimulai dari 0, maka ini disebut bilangan cacah. X di mana X bilangan cacah kurang dari 6. Nah, seperti ini penulisan untuk menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Atau kita buat seperti ini. Himpunan A, X di mana X lebih kecil dari 6, X bilangan cacah. Ya. Atau himpunan A sama dengan X di mana X kurang dari 6 atau lebih kecil dari 6, X merupakan bilangan cacah. Jadi boleh dibuat seperti ini dan boleh juga dibuat seperti ini. Sama saja. Lanjut yang ketiga, menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Contoh, himpunan P, nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Nah, bagaimana penulisan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya? Maka kita tulis himpunan P sama dengan nama bulan dalam setahun yang diawali dengan huruf J. Kita tulis anggotanya. Apa saja bulan yang diawali dengan huruf J? Januari, Juli, Juni. Nah, jadi anggota-anggotanya yaitu Januari, Juli, dan Juni. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Himpunan Q, X di mana X lebih kecil dari 5, X merupakan anggota A. Nah, A di sini adalah himpunan bilangan asli. Maka kita tulis anggota-anggotanya. Q sama dengan X lebih kecil dari 5. Bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. 1, kita tulis anggota-anggotanya. 2, 3, 4. Karena X lebih kecil dari 5, jadi tidak sampai ke angka 5, cukup sampai di angka 4 karena lebih kecil dari 5. Jadi ini anggota himpunan Q. Nah, perhatikanlah pada kolom berikut. Di sini kelihatan sekali perbedaan cara penulisan himpunan. Yang pertama itu dengan kata-kata. Kemudian yang kedua dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga dinyatakan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Nah, untuk memahami pengertian himpunan kosong, perhatikan gambar berikut. Di dalam keranjang terdapat selotip, stapler, tip X, dan stabilo sehingga terbentuklah himpunan selotip, stapler, tip X, stabilo. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, tip X yang ada di dalam keranjang diambil, himpunannya menjadi selotip, stapler, stabilo. Yang kedua, stabilo
yang ada di dalam keranjang diambil, maka himpunannya menjadi selotip stapler. Nah, perhatikan gambar yang ketiga. Selotip yang ada di dalam keranjang diambil, himpunannya menjadi stapler. Dan gambar yang keempat, stapler yang ada di dalam keranjang diambil, himpunannya menjadi himpunan yang tidak mempunyai anggota, yang disebut himpunan kosong. Maka ditulis dengan notasi kurung kurawal seperti ini, atau lambang seperti ini. Perhatikan contoh berikut ini. Himpunan nama hari dalam seminggu yang dimulai dari huruf T. Karena nama hari yang dimulai dari huruf T tidak ada, maka himpunan tersebut merupakan himpunan kosong atau ditulis kurung kurawal seperti ini. Selanjutnya, pembahasan berikut, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan atau himpunan universal. Lambang himpunan semesta adalah S. Untuk memahami pengertian himpunan semesta, perhatikan himpunan-himpunan berikut. Himpunan S yaitu murid-murid di sekolahmu. Himpunan A, murid-murid di kelasmu. Nah, ternyata himpunan S memuat semua anggota himpunan A, sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Nah, yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini himpunan B ada beberapa gambar. Ada ayam, burung, bebek, dan angsa. Nah, himpunan-himpunan yang dapat memuat semua anggota himpunan B diantaranya adalah hewan berkaki dua, boleh juga hewan peliharaan, atau kita sebut bangsa burung. Dengan demikian, hewan berkaki dua, hewan peliharaan, dan bangsa burung merupakan himpunan semesta dari himpunan B. Nah, demikianlah pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat dipahami dan dapat dimengerti. Tetap semangat belajar dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.